Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik sebelumnya tentang space dan place dalam konteks mitigasi bencana. Pasca bencana, biasanya pemerintah selain membuat peta kawasan rawan bencana, juga membuat peta mitigasi yang wujudnya secara fisik berupa papan-papan penunjuk arah evakuasi. Jadi ini banyak sekali di Aceh. Ketika ada tsunami, ada papan penunjuk arah evakuasi. Di lereng Merapi juga sama, ada papan-papan penunjuk arah evakuasi. Ketika saya keliling di Banda Aceh dan Aceh Besar, itu gampang sekali dijumpai di mana-mana, di pinggir jalan arah evakuasi, menunjukkan ke arah tertentu. Di lereng Merapi juga mirip-mirip seperti itu, ada papan penunjuk arah evakuasi. Ketika saya berusaha mengikuti arah evakuasi itu, seakan-akan dalam kondisi darurat, saya ikuti, kemudian ketemu lagi arah evakuasi, sering membingungkan. Tiba-tiba setelah sekian jaraknya tidak ada papan penunjuk arah lagi. Tiba-tiba kemudian arahnya di satu titik, dengan di titik lain penunjuk arahnya menunjukkan ke arah yang agak berbeda. Nah, kita ingin melihat bagaimana kemudian papan penunjuk evakuasi ini atau kita sebut sebagai katakanlah peta evakuasi itu berbeda dengan para warga lokal ketika mereka ditanya ketika erupsi mau lari kemana kalau di lereng Merapi. Kalau di Aceh adalah ketika terjadi tsunami kemana larinya. Nah, kita akan kembali bertemu dan berjumpa ngobrol dengan Bang Baharudin Kecik Gambong Lam Tutui untuk membicarakan tentang bagaimana kemudian warga di Aceh, khususnya di Aceh Besar, mempersepsikan bagaimana mereka akan lari ke arah mana dan bagaimana dan dengan cara apa ketika tsunami terjadi. Bang Bahar, silakan. Nah, ketika saya di Aceh kan sering lihat papan evakuasi itu, Bang. Saya ingin tanya ke Bang Bahar, kalau terjadi tsunami itu, kalau warga di sini di Lam Tutui, Lam Tengah akan lari kemana dan bagaimana? Kalau kami memang sudah ada feeling sendiri, ya. Kalau begitu tsunami langsung lari ke gunung, tidak perlu papan evakuasi itu, karena seperti kita bilang tadi, yang diletak papan evakuasi itu cuman di depan jalan. Tapi ke dalam itu kalau orang-orang tamu tidak tahu larinya kemana. Tapi kalau kami masyarakat biasa di kampung ini, walaupun papan evakuasi nggak ada, kami sudah tahu lari kemana. Lari ke gunung kami, nggak tahu tempat lain. Nggak ada rumah yang dikirim lari, tapi langsung lari ke gunung. Tapi kalau tamu begitu lari habis kira-kira 50 meter dengan papan evakuasi, nggak tahu lari kemana dia. Oke, jadi warga memiliki peta sendiri di pikiran ya. Itu peta yang muncul ada di pikiran warga itu diperoleh dari mana? Memang di kampung kita sendiri kan kita sudah tahu. Ini jalan menuju gunung. Di sana jalan menuju gunung. Semua jalan menuju gunung. Jadi begitu masuk jalan itu langsung gunung. Nggak ada tempat yang lain. Kalau papan evakuasi yang dibangun pemerintah itu mengarah ke gunung itu atau enggak? Kadang-kadang mengarah gunung, kadang-kadang tidak. Begitu dipasang besok udah berpaling ke sana lagi dia. Digoyang-goyang sama anak-anak udah jatuh. Sekarang udah habis semua, nggak ada lagi. Cuma bertahan setahun, habis itu nggak ada lagi. Oke, itu insight penting bahwa kemudian bahkan dalam hal evakuasi pun warga kemudian punya peta sendiri di alam pikir mereka. Warga di Aceh Besar memiliki peta sendiri di pikiran mereka, dan bukan individual ya, bukan Bang Bahar aja yang berpikir seperti itu. Warga levelnya adalah kolektif. Ada semacam memori kolektif, ada ide kolektif. Kalau tsunami terjadi larinya ke gunung. Nah, tidak lari ke tempat lain. Kalau kita lihat di video ini terlihat ada deretan gunung perbukitan. Nah, itu lari ke sana. Warga tahu karena memang itu kehidupan keseharian mereka tinggal di sini. Dan cara evakuasinya juga tahu. Dan ini yang kemudian mirip-mirip juga terjadi di lereng Merapi. Ketika saya tanya ke warga di lereng Merapi, kalau terjadi erupsi lari kemana? Mereka tahu jalannya.
Loh, nggak pakai jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Oh, ternyata di banyak kasus jalur evakuasi yang disediakan pemerintah tidak cukup layak karena jalannya yang rusak dan sebagainya. Jadi antara peta evakuasi yang dibangun oleh pemerintah dengan model top down dari atas dengan peta yang dibangun warga dari bawah dari keseharian mereka seringkali berbeda. Dan ini menjadi satu isu yang kemudian perlu diselesaikan. Artinya sebenarnya sebaiknya ya pemerintah ngobrol dengan warga atau bagaimana, Bang? Sebenarnya ya kita komunikasi dulu. Misalnya pertama sekali ditaruh di depan jalan 50 meter, 20 meter, taruh satu lagi sampai ke tempat tujuan. Pakai berurutan katanya. Tapi ini cuman di pinggir jalan aja. Habis itu nggak ada lagi. Jadi sebaiknya petanya yang membangun warga, pemerintah tinggal membuatkan papanya ya. Oke. Nah, itu insight penting kita pada hari ini bahwa mitigasi bencana, disaster risk reduction, yang paling baik tetap berangkat dari bawah. Karena warga yang tahu bagaimana bereaksi, merespon ketika terjadi ancaman dari alam. Dan pemerintah tinggal di kantor, tidak hidup di tengah warga. Pemerintah membuat peta dengan cara top down dari atas, tapi seringkali peta top down itu menjadi tidak cukup berfungsi dengan baik di kalangan warga. Jadi kan akhirnya seperti peta yang useless, tidak berguna, karena warga memiliki peta sendiri yang lebih efektif menurut persepsi warga. Oke, teman-teman, itu topik singkat yang kita bicarakan pada hari ini. Dari topik ini kita bisa melihat sebenarnya pendekatan ketika bicara space dan place itu seringkali kontradiktif, tapi kemudian bisa jadi dikombinasikan, bisa jadi kemudian dikolaborasikan, bahwa peta yang dibuat pemerintah perlu dibuat, tapi kemudian dengan model bottom up, dengan dialog dengan warga. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.